Dan yang keempat, memanfaatkan energi alternatif. Itu ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana anak-anak kabar kalian hari ini? Tentunya baik bukan? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah agar semuanya diberi kesehatan. Amin. Anak-anak, untuk hari ini kita akan belajar di tema 6, energi dan perubahannya, sub tema 1, pembelajaran 5 dan 6. Nah, di pembelajaran ini ada sebuah dialog. Siti, Bu, mengapa ya angkot tadi mogok? Ibu menjawab, sebab bensinnya habis. Kalau bensinnya habis, mesinnya tidak dapat hidup. Akibatnya, mobil tersebut mogok. Berarti bensin sumber energi mobil ya, Bu? Benar, Nak. Bensin adalah salah satu jenis bahan bakar minyak untuk kendaraan. Bahan bakar minyak terbuat dari apa, Bu? Bahan bakar minyak atau BBM berasal dari fosil hewan. Fosil hewan adalah hewan yang mati dan tertimbun di dalam tanah jutaan tahun yang lalu, anak-anak. Berarti sulit ya, Bu, memperoleh BBM itu? Iya, Nak, butuh waktu yang sangat lama. Apakah BBM hanya untuk menghidupkan kendaraan, Bu? Ibu menjawab, oh tidak, BBM itu bukan hanya untuk kendaraan. BBM juga dapat digunakan di dapur untuk menyalakan kompor, di pabrik untuk menghidupkan mesin-mesin pabrik. Jadi, di mana saja BBM banyak digunakan. Kemudian yang berikutnya, anak-anak, lama-kelamaan dapat habis ya, Bu? Betul, Nak. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan BBM. Mengapa? Karena cadangan BBM di bumi makin sedikit. Oleh karena itu, kita harus menghemat ya, anak-anak ya. Siti menjawab, oh begitu ya, Bu. Ibu, iya, Nak. Wah, kita sudah sampai. Ayo siap-siap turun. Siti menjawab pula, oh iya, Bu. Nah, anak-anak, itu tadi percakapan Siti dan Ibu dalam dialognya membicarakan tentang BBM. Nah, dari percakapan atau dialog mereka berdua tadi, apa yang dibicarakan? Apa yang dapat kalian peroleh, informasi apa? Nah, yang pertama adalah bensin. Bensin termasuk dalam BBM. BBM itu berasal dari fosil hewan. Nah, untuk menjadi sebuah BBM membutuhkan waktu yang lama. Untuk itu, kita harus menghemat. Nah, dengan adanya menghemat ini, maka kita ada sebuah kewajiban. Dengan adanya kewajiban, maka kamu akan mendapatkan sebuah hak. Jadi kalau kita sudah melaksanakan kewajiban, anak-anak ya, maka kita akan memperoleh hak. Oke, Bu Guru ulangi lagi. Dari percakapan Ibu dan Siti itu tadi, kalian dapat memperoleh informasi tentang bensin, yang mana bensin adalah BBM, bahan bakar minyak, termasuk bahan bakar minyak. Kemudian BBM itu berasal dari fosil hewan. Untuk menghasilkan BBM butuh waktu yang lama. Untuk itu kita harus menghemat. Dengan hemat ini, muncullah sebuah kewajiban yang harus kita laksanakan. Jika kita sudah melaksanakan kewajiban, maka kita akan memperoleh hak. Oke, anak-anak, yang berikutnya. Sekarang, kewajiban apa dalam menghemat energi BBM? Nah, yang pertama ini Bu Guru memberikan contoh. 1, kita bisa jalan kaki jika tujuan kita dekat. 2, kita bisa naik kendaraan umum daripada kendaraan pribadi. Yang ketiga, menggunakan sepeda kayu. Dan yang keempat, memanfaatkan energi alternatif. Itu adalah kewajiban. Masih ingat anak-anak, kewajiban itu apa? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita laksanakan. Nah, selain kewajiban ini, kita tidak melulu melaksanakan kewajiban ya anak-anak. Bahwa dengan setelah kita melaksanakan kewajiban, kita juga mendapatkan hak. Nah, hak memanfaatkan energi BBM. Apa saja? 1, menggunakan BBM untuk keperluan sehari-hari. Kita berhak anak-anak karena kita sudah menghematnya ya. Kemudian yang kedua, dapat memanfaatkan BBM jangka waktu yang lama. Jadi ada kewajiban, ada juga hak. Nah, di sini Bu Guru juga menyajikan contoh yang lain ya, agar kalian tahu bahwa yang namanya kewajiban dan hak itu harus dilaksanakan secara seimbang.
Ingat anak-anak ya, kewajiban itu harus kita laksanakan terlebih dahulu daripada hak. Jadi kita tidak boleh menuntut hak terlebih dahulu. Kita harus mengerjakan kewajiban kita dulu, baru kita mendapatkan hak kita. Ya, yang pertama Bu Guru mau ambil contoh. Mematikan keran air jika tidak terpakai. Nah, itu kewajibannya. Haknya setelah itu apa? Setelah kita mematikan keran air jika tidak terpakai, maka kita dapat menggunakan air untuk mandi, mencuci baju, dan piring, dan sebagainya. Kemudian contoh yang kedua, kewajibanmu tidak membuang-buang makanan. Maka kamu akan mendapatkan hak mendapat nutrisi dan gizi dari makanan yang dimasak. Kemudian contoh yang ketiga, mematikan lampu di siang hari. Maka kamu akan mendapatkan hak setiap malam kamu mendapatkan penyinaran lampu yang cukup. Nah, kemudian contoh yang keempat, tidak menghamburkan air di kamar mandi. Secukupnya menggunakan air saat di kamar mandi. Kamu bisa menggunakannya, itu maksudnya ya. Kemudian contoh yang kelima, menghabiskan minum yang sudah diambil. Maka kamu akan mendapatkan hak minuman untuk mengusir dahaga. Nah, ini ada 5 contoh keseimbangan antara kewajiban dan hak. Mungkin kamu nanti bisa mencari contoh yang lain. Nah, yang perlu kita garis bawahi ini tadi apa anak-anak? Nah, ternyata kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Dengan catatan, kewajiban harus didahulukan daripada hak. Nah, jadi hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Orang tidak mungkin melaksanakan kewajiban terus, tidak mungkin orang menuntut hak terus, tidak mungkin. Jadi semuanya harus seimbang keduanya. Oke, anak-anak, di dalam dialog itu tadi kita menemukan kata-kata fosil, BBM, mogok, bensin, energi. Nah, dari kosakata itu tadi kita akan membuat kalimat. Contoh, di sini Bu Guru mengambil 5 kosakata. Akan kita buat sebuah kalimat. 1, contohnya fosil. Di Kabupaten Malang ditemukan fosil Tyrannosaurus, tepatnya di Kecamatan Turen. Itu contohnya. Jadi kalau kalian disuruh membuat kalimat fosil, berarti pada kalimat itu harus ada kata fosil. Jangan lupa, untuk pembuatan kalimat, awalnya itu harus diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Nama kota menggunakan huruf besar. Nama sesuatu atau benda atau orang menggunakan huruf besar. Nah, contoh yang kedua adalah BBM. BBM, contoh kalimatnya, hemat BBM merupakan upaya pelestarian sumber energi. Nah, jadi ada kata BBM-nya ya. Yang ketiga, mogok. Mobil Tino, ini mobil anak-anak ya. Maaf, Bu Guru salah menulis. Mobil Tino mogok di Jalan Ijen karena kehabisan bensin. Nah, yang keempat, bensin. Bensin merupakan bahan bakar yang paling sering digunakan. Dan yang kelima, energi. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Untuk catatan membuat kalimat anak-anak ya, seperti yang disampaikan oleh Bu Guru tadi, bahwa harus diawali dengan huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi kita dalam membuat kalimat itu harus memperhatikan EYD, ejaan yang disempurnakan, harus sesuai dengan aturan. Jadi kita tidak boleh seenaknya sendiri. Oke, kita lanjutkan lagi. Anak-anak, di dalam pembelajaran kita tadi ada sebuah kalimat bahwa untuk membuat BBM fosil itu tadi terpendam berjuta-juta tahun lamanya baru bisa terbentuk BBM ya, bahan bakar minyak. Nah, di sini kalau berjuta-juta tahun lamanya, berapa bulan kira-kira? Berapa tahun? Berapa jam? Berapa hari? Nah, untuk materi berikutnya kita akan mempelajari tentang penghitungan waktu. Ya, waktu di sini Bu Guru mengajarkan membaca jam. Cara membaca jam. Anak-anak masih ingat ya? Jarum pendek ini disebut apa? Jarum pendek ini disebut jarum jam. Jarum panjang ini disebut jarum apa? Jarum panjang ini disebut jarum menit. Nah, ada lagi anak-anak sebenarnya ya, yang selalu bergerak dan berputar itu disebut dengan jarum detik. Ya. Nah, untuk membaca jam, kita harus tahu konsep ini. Dimulai dari angka 12 itu adalah 0. 0 anak-anak ya. 12 ke 1 itu 5 menit. 12 ke 2 itu 10 menit. 12 ke 3 itu 15 menit. Dan seterusnya. Di sini sama Bu Guru diberi tulisan menitnya. Ya. Nah, itu akan mempermudah anak-anak dalam membaca jam. Coba, agar kita lebih paham, kita akan belajar di latihan berikut ini. Nah,
Yang pertama, jarum pendek ada di angka 10, jarum panjang ada di angka 12. Ini menunjukkan pukul berapa? 10.00 ya, 10.00. Jadi menuliskannya jamnya itu di depan, menitnya itu ada di belakang. Jangan lupa diberi tanda titik. Contoh yang kedua, jarum pendek di 10, jarum panjangnya di angka 1. Nah, ingat ya, tadi dari 12 ke 1 tadi berapa menit? 5 menit. Jadi ini menunjukkan pukul 10 lebih 5 menit. Nah, untuk yang ketiga, jarum ini yang pendek di tengah-tengah 10 dan 11. Kemudian jarum panjangnya ada di angka 4. Nah, kamu tidak usah mikir, ini sama betul sudah diberi tanda, diberi angka. Nah, berarti 12 ke 4 berapa? Boleh dihitung. Oh, 5, 10, 15, 20. Berarti ini jam 10 lebih 20. Yang terakhir, angka jarum pendek, mohon maaf, jarum pendek ada di tengah-tengahnya 10 dan 11, lebih ke tengah lagi ya. Kemudian yang jarum panjangnya ada di angka 6. Ini menunjukkan 10, 30 dan seterusnya. Bu Guru, misalkan ini dibaca dari jadi jam 11. Nah, sekarang contoh yang keempat. Jarum pendek ada di tengah-tengah 10 dan 11. Jarum panjang atau jarum menit ya berada di angka 6. Ini menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit. Jadi, anak-anak jangan lupa jam itu ada di depan, menitnya ada di belakangnya. Bu Guru, misalkan ini saya baca jam 11 kurang 30 menit. Boleh. Jadi kita bisa membaca 10 lebih 30 atau jam 11 kurang 30 menit. Tetapi anak-anak perlu diketahui, kalau kalian membaca jam 11 kurang 30, maka nanti kamu akan kesulitan dalam penulisan. Jadi boleh diucapkan, tetapi menulisnya kita akan kesulitan. Ya, berikutnya kita akan mencari lama waktu sekarang. Nah, katakanlah di sini ada pukul 10.00, kemudian hingga pukul 1 sore, 13 atau dibaca 13.00 ya. Kalau sore itu 13.00, kalau pagi 1.00. Nah, pukul 10 sampai pukul 1 itu berapa jam? Cara mencarinya adalah dengan dikurangi lama waktu akhir dan lama waktu awal. Jadi lama waktu akhir dikurangi dengan waktu awal, pukul akhir dan pukul awal dikurangi. 13.00 dikurangi 10.00, hasilnya adalah 03.00. Jadi lama waktunya adalah 3 jam. Nah, selain dengan cara dikurangi seperti ini, kalau misalkan jamnya itu tepat sama ya, sama-sama di angka 12, maka kamu juga bisa menghitungnya dari sini melalui lingkaran ini, separuh lingkaran. Dari 10 ke 1 kamu hitung berapa? 1, 2, 3. Nah, seperti model kata ya anak-anak ya, melompat. Jadi jam 10 ke jam 1 berapa? 1, 2, 3. Tetapi dengan cara seperti itu hanya boleh dikurangi jika menitnya itu sama. Karena di sini 00, di sini juga 00, maka boleh dengan cara seperti itu. Nah, untuk pembelajaran hari ini tema 6, energi dan perubahannya subtema 1, pembelajaran 5 dan 6 sampai di sini dulu. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat untuk belajar.